Shalom jemaat Tuhan, saya Catur, selamat berjumpa kembali dalam Kingdom Devotion. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 14 ayat ke-21 sampai 22 dengan tema bertumbuh dalam pemuritan. Saya akan bacakan untuk kita semua. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Ayat 22, di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasehati mereka supaya mereka bertekun dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam pengiringan kita mengikuti Yesus, satu hal yang sangat dirindukan oleh Tuhan adalah ketika kita mau menjadi seorang murid, bukan hanya menjadi simpatisan saja, atau bukan hanya menjadi orang percaya tetapi yang tidak bertumbuh dalam pemuritan. Mungkin di ayat ini, di pasal yang ke-21, kita lebih mengenal Paulus daripada Barnabas, tetapi harus kita ketahui bahwa Barnabas mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan iman bagi Paulus saat itu. Sama seperti Paulus, untuk menjadi seorang murid, kita butuh seorang mentor atau pembimbing untuk menuntun, melatih, dan untuk kita bisa menjadi seorang murid yang lebih dewasa lagi. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ada dua hal yang ingin saya sampaikan ketika kita mau ikut dalam pemuritan. Yang pertama adalah menguatkan dan menasehati. Di dalam pemuritan, maka kita akan semakin dikuatkan karena ada saudara-saudara yang menasehati kita, ada saudara-saudara yang akan menolong kita ketika kita dalam kesusahan atau kita dalam kelemahan, ada saudara-saudara yang menguatkan kita. Seperti dikatakan dalam Kisah Para Rasul 14 ayat ke-22a, di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasehati mereka supaya mereka bertekun dalam iman. Barnabas dan Paulus selalu mengingatkan jemaatnya untuk mereka selalu kuat di dalam imannya kepada Tuhan. Hal inilah yang akan kita dapatkan ketika kita mengikuti pemuritan di dalam gereja-gereja lokal yang dimana kita beribadah dan bertumbuh. Saling menguatkan, saling menasehati. Jika ada yang lemah, seluruh kelompok akan berdoa bersama-sama untuk mendukung agar mereka dapat bangkit dan berkobar kembali imannya kepada Tuhan. Dalam pemuritan akan menolong kita untuk tetap tinggal dalam pengajaran-pengajaran yang sehat dan bertumbuh bersama. Dan hal yang kedua adalah menyadarkan bahwa bertumbuh perlu proses. Dikatakan dalam Kisah Para Rasul 14 ke-22b, dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Dalam ayat ini kita melihat bahwa Barnabas dan Paulus tidak lupa mengingatkan jemaatnya bahwa untuk bertumbuh menjadi orang percaya yang dewasa dibutuhkan sebuah proses. Proses artinya kita banyak melewati masa-masa sulit, melewati masa-masa yang sukar yang Tuhan izinkan terjadi. Kelompok pemuritan berperan penting agar pertumbuhan rohani kita tidak terhambat dan bisa segera mendukung saudara yang lemah ketika mereka sedang mengalami pencobaan. Ketika kita melewati fase-fase krisis kehidupan ini, pencobaan-pencobaan, di masa kita melewatinya, kita membutuhkan seorang pembimbing, seorang mentor, sehingga iman kita boleh semakin dikuatkan. Melalui proses iman kita semakin dimurnikan. Dengan adanya mentor menyadarkan kita bahwa kita tidak bisa seorang diri. Kita butuh seseorang untuk menasehati, mendoakan dan mengajar kita supaya kita tetap tinggal dalam iman kepada Kristus Yesus. Tidak ada proses yang instan, saudara. Proseslah yang menuntun kita menjadi seorang percaya yang dewasa di dalam Tuhan.
Doa saya, ketika kita dimuridkan, kita akan lebih mengenal Allah dengan benar. Dan ketika kita bisa mengenal Allah dengan benar, iman kita akan semakin bertumbuh. Iman kita semakin dimurnikan. Iman kita semakin dikuatkan. Dan dengan hadirnya seorang mentor atau pendamping rohani kita adalah untuk membantu kita, menolong kita, memperlengkapi kehidupan kita, menguatkan. Ketika kita dalam masalah, ada yang menasehati. Di saat kita lemah dalam pergumulan, ada yang mendorong kita, ada yang menguatkan kita. Itulah sebabnya saudara, saya mengajak kita semua untuk mau dimuridkan dalam gereja lokal di mana saudara bekerja saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang mengasihi kami, hamba-Mu sudah selesai berdoa Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berkata-kata ya Bapa. Namun kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu tidak pernah terbatas untuk melawat setiap kami dimanapun kami berada. Secara khusus Tuhan kami berdoa, jika ada yang lemah hari-hari ini Tuhan, berikan kekuatan yang baru. Jika ada yang sakit, berikan kesembuhan oleh kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan. Jika ada Tuhan yang memerlukan jawaban atas ekonomi Tuhan, Tuhan Engkau buka jalan, ada berkat yang baru ya Bapa. Tuhan berikan setiap kami iman yang aktif di dalam Engkau ya Bapa. Apapun pergumulan umat-Mu, kami percaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kami dengan hadirnya mentor atau pendamping rohani dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan.